bagus. Ya anak-anak, Ibu cek kehadiranmu. Silakan duduk. Ada yang sudah hadir? Nah, terima kasih. Kita pada hari ini hadir semua. Anak-anak, materi kita minggu lalu tentang apa? Ya, terima kasih. Kisah perjalanan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. Sekarang, sebelum melanjutkan materi, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebutkan contoh peraturan di lingkungan sekolah. Joanna. Jangan membuang sampah sembarangan. Pintar. Nomor 2, jelaskan tujuan dibuatnya peraturan. Cip. Untuk tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mencoret-coret di sekolah. Supaya dibuatnya peraturan supaya situasi nyaman, menjaga ketertiban. Nomor 3, apa akibatnya bila hidup kita tidak mempunyai peraturan? Ayu. Menjadi tidak nyaman dan sampah berserakan. Menjadi tidak nyaman dan sampah berserakan. Ya anak-anak, materi kita pada hari ini adalah 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam kehidupan setiap hari. Anak-anak, sekarang skenario pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Ibu akan membagikan kalian LKPD, berdiskusi, menjawab pertanyaan di dalam LKPD. Selesai menjawab pertanyaan diskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Setiap masyarakat memiliki peraturan dan tata tertib. Hal ini ditujukan untuk mengatur kehidupan bersama sehingga memberi rasa aman dan situasi nyaman bagi semua anggotanya. Dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, umat Israel mengalami berbagai godaan, bahkan sempat menyimpang tidak setia kepada Allah. Tuhan memanggil Nabi Musa dan menyuruhnya naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah yang tertulis dalam 2 loh batu. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD. Kalian akan mengerjakan soal yang ada di LKPD. Kelompok 1, kelompok 3, ya itu. Yang lain beritahu jawabannya. Kelompok 4. Sekarang kita akan mempresentasikan satu orang yang membacanya. Kelompok 1, berdiri, Orif. Persoalan yang ditemukan, ya. Membuang sampah sembarangan, peraturan yang diperlukan. Memungut sampah yang berserakan. Pintar. Nomor 3, kelompok 3, persoalan yang ditemukan. Pagar rusak. Peraturan yang diperlukan Harus diperbaiki. pintar. Sekarang kita menjawab pertanyaan angkatan nomor 2. Siapa yang dirugikan dengan adanya persoalan tersebut? Yang dirugikan siapa? Sera? Sekolah. Sekolah, pintar. Yang lain? Citra? Semua warga sekolah, pintar. Nomor 3. Untuk siapakah peraturan yang kalian susun? Untuk kita semua. Untuk kita semua. Yang keempat, apabila semua pihak melaksanakan peraturan yang kalian susun, bagaimana suasana yang kita rasakan? Jenny. Tidak nyaman di sekolah. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika tidak ada peraturan di kelas atau di sekolah?
Tris. Kelas akan tidak bisa nyaman. Kelas tidak akan nyaman. Pintar. Bila tidak ada aturan, kelas lingkungan kita kotor. Kegiatan belajar mengajar tidak berjalan secara efektif. Sekarang kita perhatikan sama-sama di depan. Kita pun hendaknya mematuhi peraturan, bukan karena takut terhadap hukuman atau sanksi, melainkan sebagai sikap hati anak-anak yang bersyukur karena dicintai. Setiap hari kita menemukan berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Salah satu usaha untuk menciptakan kenyamanan adalah dibuatnya peraturan berisi tata tertib untuk kepentingan bersama. Sekarang anak-anak, kita masuk pada membaca teks kitab suci. Saya minta 4 orang untuk membaca. Halaman Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Terima kasih anak-anak. Kita tadi telah membaca teks kitab suci Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Sekarang kita mendalami teks kitab suci tersebut. Kita menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1, mengapa Tuhan menyatakan terlebih dahulu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, sebelum menyampaikan 10 perintahnya? Angkat tangan. Juana. Kalimat pembuka ini menjadi dasar bahwa 10 perintah Allah tidak ditujukan untuk mengatur, mengikat, dan membebani, melainkan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku sebagai umat yang dikasihinya, yang telah ditebus dan dibebas dari Mesir. Ya anak-anak, terima kasih pada Juana. Tepuk tangan untuk Juana. Sekarang pertanyaan nomor 2-nya. Kalian baca di ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Pertanyaan nomor 2-nya. Apa yang telah dilakukan Tuhan menurut ayat 2 tersebut? Sarah. Allah adalah sang pembebas yang menghendaki agar umatnya bersukacita. Ya, ayat 2 itu menggambarkan Allah adalah sang pembebas yang menghendaki agar umatnya bersukacita. Baik anak-anak, sebagaimana teks kitab suci Keluaran bab 20 ayat 2, 10 perintah Allah ini diawali dengan kalimat, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kalimat pembuka ini menjadi dasar bahwa 10 perintah Allah tidak ditujukan untuk mengatur, mengikat, dan membebani, melainkan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku bagi umat yang dikasihinya yang telah ditebus, dibebaskan dari Mesir. Nomor 2, Allah adalah sang pembebas yang menghendaki agar umatnya bangsa Israel bersukacita. Ketiga, perintah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, yaitu perintah yang pertama, kedua, dan ketiga yang terdapat dalam 10 perintah Allah. Perintah pertama, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Baca sama-sama yang kedua anak-anak. Jangan menyembah Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3, uruskanlah. Ya anak-anak, dalam tradisi Katolik, rumusan 10 perintah Allah ini mengalami perubahan urutan.
yaitu firman ke-1 dan ke-2 digabung menjadi perintah ke-1. Sedangkan firman ke-10 dijadikan 2 perintah. Sehingga urutan 10 perintah Allah dalam gereja Katolik yang kita kenal sekarang, yaitu mulai dari yang pertama, kita baca sama-sama, lihat di dalam buku Siswa halaman 454. Akulah Tuhan Allahmu. 1. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Allahmu dengan niat onak. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9. Jangan memiliki istri sesamamu. 10. Jangan memiliki sesamamu secara tidak baik. Sekarang anak-anak, kita menyimak video tentang Musa menerima 10 perintah Allah yang disampaikan Tuhan di Gunung Sinai. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. The Sabbath is holy. Honor your father and your mother. Ya anak-anak, ya kita tadi sudah mengamati bagaimana Musa menerima 10 perintah Allah dalam bentuk yang ditulis dalam 2 loh batu di Gunung Sinai. Sekarang kita akan membuat refleksi. Anak-anak menjawab pertanyaan sesuai dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Nomor 1, apakah aku selalu mematuhi tata tertib yang ada? Angkat tangan. Jodoh. Kadang-kadang ada yang mengikuti tata tertib. Pintar. Kadang-kadang mematuhi tata tertib, kadang juga tidak. Nomor 2, apa manfaat dari sikap patuh atau disiplin terhadap berbagai aturan? Sekolah kita menjadi nyaman. Sekolah kita menjadi nyaman. Ya, aturan ini sangat penting dalam kehidupan kita setiap hari. Sekarang anak-anak, sebagai kegiatan terakhir kita pada hari ini, kamu akan menulis tugas. Siapkan berpoin dengan buku. Itu di dalam soalnya. Tuliskan rumusan dan urutan 10 perintah Allah sesuai dengan tradisi Katolik, dan berilah hiasan yang indah pada rumusan tersebut. Ya, tulis tugas kerjanya di rumah sebentar. Ya, sekarang anak-anak, terima kasih. Materi kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa penutup. Saya minta Grace memimpin kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Selamat